Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk pertemuan tatap muka 1, pembelajaran dasar nahwu shorof metode Rodotul Ma'arif akan kita mulai. Silahkan disimak. Untuk tatap muka ini kita akan membahas kalam dan fi'il. Dan fi'il itu nanti akan dibahas juga tentang tanda-tanda fi'il, macam-macam fi'il, dan tentang sulasi mujarrad. Kalam huwal lafzul al-murakkabun al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah berupa lafaz. Murakkabu artinya tergabung, tersusun, minimal 2 kata atau lebih. Al-mufidu bisa dipahami bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau sekiranya keempat ini tidak bisa dipenuhi, maka dia bukanlah disebut dengan kalam. Kalam itu berupa lafaz, jadi diucapkan, dan dia tidak hanya terdiri dari 1 kata, tapi tersusun. Al-mufid artinya ada artinya, walaupun dia berupa lafaz, tersusun dari 2 kata, tapi tidak bisa dipahami, maka dia bukan merupakan kalam. Dan kalam ini disebut kalam kalau dia berbahasa Arab. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia bukan kalam lagi namanya. Jadi kesimpulannya, kalam itu adalah berupa lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih, yang memahamkan dan berbahasa Arab. Kalam itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi yang menyusun sebuah kalam itu ada dia berupa isim, ada dia berupa fi'il, dan ada dia berupa huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda, atau nama, atau sifat, serta tidak memiliki zaman atau waktu. Jadi kapanpun waktunya, dia tetap merupakan bentuknya seperti itu. Tanda di akhir kata bisa berubah-ubah. Contohnya, isim adalah Zaidun, Karimun. Zaidun ini adalah nama orang, Karimun sifat mulia, karim, tapi dia merupakan isim. Nah, jadi walaupun dia seperti sifat, dalam bahasa Arab dia merupakan isim. Atau sesuatu yang dibendakan, misalnya perbuatan, nah itu juga isim. Sedangkan fi'il, kata yang menunjukkan pekerjaan dan memiliki zaman. Seperti zamannya ada yang sudah berlalu, ada yang sedang atau akan dikerjakan. Tandanya juga nanti bisa berubah-ubah. Contoh isim, contohnya ini nasoro. Nasoro itu adalah fi'il, artinya di sini menolong. Nah, maka dia merupakan fi'il. Yang suruh juga fi'il nih, artinya juga menolong. Tapi karena waktunya yang berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Kalau nasoro, telah menolong. Kalau yang suruh, sedang atau akan menolong. Yang ketiga dari kalam itu adalah huruf. Huruf adalah semua kata selain isim dan selain fi'il. Dia tidak memiliki tanda, artinya tandanya tidak berubah-ubah, dan juga tidak tergantung kepada zaman.
Contoh huruf di sini illa. Illa artinya kecuali. Hal, ini artinya apakah. Jadi ini bukan isim, bukan fi'il. Nanti mungkin kita akan lebih lanjut mempelajari ketiga jenis kata ini ketika kita sudah mulai menyusun kalimat. Berikutnya, kita akan fokus pada fi'il. Jadi untuk tahap awal pembelajaran tatap muka 1, kedua, dan selanjutnya sampai kelima kita hanya akan membahas tentang fi'il. Tanda-tanda fi'il. Fi'il adalah yang menunjukkan pekerjaan ya. Tanda-tanda fi'il yang pertama adalah ada qad. Contohnya di sini qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha ini adalah fi'il. Kenapa? Karena sebelum fi'il ada qad. Berikutnya ada saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Maka ta'lamun ini adalah fi'il, bukan isim. Karena sebelumnya ada saufa. Kemudian ada ta ta'nits. Contoh pada kata hurima. Nih. Hurima tambah ta, ta'nits menjadi hurimat. Hurimat alaikum. Hurimat ini adalah fi'il karena dia ada ta ta'nits di sini. Hurimat alaikum artinya diharamkan atas kamu. Berikutnya ada sin. Contohnya tambahan sin pada yaqulu. Yaqulu artinya sedang atau akan berkata, ditambah dengan sayaqulu. Berarti yaqulunya adalah isim karena sebelumnya ada sin. Sayaqulu sufaha'u. Maka akan berkata orang-orang yang bodoh. Nah, ini secara umum tanda-tanda isim. Bukan berarti semua isim tanda-tanda umum untuk fi'il, maaf. Tapi bukan berarti semua fi'il itu harus diawali oleh yang 4 ini. Tapi ketika dia diawali oleh yang 4 ini, maka dia adalah fi'il. Berikutnya kita akan lebih mengenal tentang fi'il. Fi'il itu ada 3. Yang pertama, yang waktunya sudah lewat, atau disebut dengan fi'il madi, fi'lun madin, atau fi'il madi. Ini waktunya yang sudah lewat, sudah berlalu. Bahasa Inggrisnya past tense. Berikutnya yang kedua, fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Waktunya sedang atau akan berlangsung. Jadi kalau menolongnya itu telah berlalu, maka dia masuk ke dalam fi'il madi. Tapi kalau menolongnya sedang menolong atau akan menolong, maka dia akan masuk kepada fi'il mudhari'. Dan yang ketiga, fi'ilnya adalah jenisnya fi'lun amrin, fi'il amr atau perintah. Kalau menolong itu bisa aja fi'il madi atau fi'il mudhari'. Tapi kalau dia fi'il amr menjadi tolonglah. Hai engkau, tolonglah. Atau mohon ditolong. Nah, itu tetap aja fi'il amr, tolonglah. Nah ini, jadi fi'il ini hanya ada 3 macam. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Selanjutnya kita akan pelajari tentang fi'il madi. Fi'il madi ini bentuknya ada yang asli, terdiri dari 3 huruf asli. Jadi terbebas dari huruf zaidah atau tambahan. Dia ada 1 huruf di sini, contohnya fa. Berikutnya ada 1 huruf lagi ain. Ada lagi 1 huruf lam. Jadi dia ada 3 huruf asli. Seperti ini juga nasoro. Itu 3 huruf juga. Nun, sod, ro. Ain, lam, mim. Di A5. Maka ini disebut dengan sulasi mujarrad. Sulasi itu 3. Mujarrad ya belum dia papakan. Masih asli. Yang kedua disebut sulasi mazid. Jadi 3 hurufnya ada tambahan nantinya. Untuk
dasar nahwu sorof sekarang kita hanya akan membahas di sulasi mujarrad. Untuk program kita belajar sekarang kita hanya membahas tentang sulasi mujarrad. Ini sulasi mujarrad, dia ada 6 wazan atau 6 timbangan. Wazan atau timbangan, tapi bisa juga diartikan dengan pola atau aturan perubahannya. Selalu untuk wazan ini menggunakan fa, ain, lam. Menggunakan fa, ain, dan lam. Ini wazannya. Tapi nanti berlakunya bisa ke kata-kata yang lain. Tapi hukumnya akan mengikuti ini. Nah, hukum-hukum ini atau wazan ini ada 6. Yang pertama disebut fathu dhammin. Artinya apa? Ini fi'il madinya, ainnya ini fathah. Sedangkan di fi'il mudhari'nya menjadi bukan yaf'alu tapi yaf'ulu. Ini fa'ala, ainnya fathah, fathu dhammin, fathu fathah. Kemudian di fi'il mudhari', ini fi'il mudhari', ainnya menjadi dhammah, makanya dhammin. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu itu disebut dengan fathu dhammin. Nah, itu yang disebut fathu dhammin. Ini wazan yang pertama. Wazan yang kedua, sini fathah, fa'ala menjadi kasroh, yaf'ilu. Disebut dengan fathu kasrin. Ya. Fa'ala yaf'ulu fathu dhammin, fa'ala yaf'ilu fathu kasrin. Fathah dan kasroh. Wazan yang ketiga, fathatani, dua-duanya fathah. Fa'ala menjadi yaf'alu. Nah, berikutnya kasru fathin, kasroh dan fathah. Fa'ila yaf'alu. Berikutnya domu domin. Ini domah, ini domah juga. Fa'ula yaf'ulu. Berikutnya kasrotani, dua-duanya kasroh. Fa'ila yaf'ilu. Nah, inilah 6 wazan pada sulasi mujarrad. Mari kita hafalkan. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fatin, domu dhammin, kasrotani. Fathu dhammin, fa'ala yaf'ulu. Fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu. Fathatani, fa'ala yaf'alu. Kasru fatin, fa'ila yaf'alu. Domu dhammin, fa'ula yaf'ulu. Kasrotani, fa'ila yaf'ilu. Ya, ini dihafalkan. Coba disebutkan sulasi mujarrad yang 6 wazan. Kita akan menghafalnya dengan seperti ini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fatin, domu dhammin, kasrotani. Nah, seperti itu. Supaya kita ingat bahwa rupanya ada perubahan dari fi'il madi menjadi mudhari'nya. Tadinya madinya ain fi'ilnya fathah, kemudian di mudhari'nya ain fi'ilnya menjadi dhamma atau tetap fathah atau menjadi kasroh. Nah, seperti itu ya. Ini yang disebut dengan 6 wazan pada sulasi mujarrad. Contohnya apa? Kata-katanya yang ada. Contohnya nih, nasoro ini dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi nasoro jadi yansuru. Kemudian doroba mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Makanya doroba yadribu. Fataha mengikuti pola fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Alima mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Makanya alima yaf'alu. Hasuna mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Makanya hasuna yahsunu. Hasiba mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Hasiba menjadi yahsibu. Jadi yang sebelah kanan ini disebut dengan mauzun. Sedangkan ini adalah wazan. Ini timbangan, sedangkan ini yang ditimbang. Nah, seperti itu.
Jadi setiap kata fi'il madhi dalam bahasa Arab, fi'il mudhari'nya tidak sama. Tidak selalu menjadi dhammah ainnya. Bisa jadi ainnya menjadi fathah, ain fi'ilnya menjadi kasroh. Nah, itu dari mana kita bisa tahu nih perubahan-perubahan itu? Nah, perubahan itu bisa kita lihat di kamus bahasa Arab. Nanti di akhir kita akan coba melihat kamus bahasa Arab. Nah, jadi untuk mencari kata dan artinya di kamus itu, kita harus tahu, cari dulu fi'il madhinya. Kamus yang dipakai dia mencari fi'il madhi dulu. Nah, nanti di dalam kamus itu ada fi'il mudhari'nya, juga yang ketiga disebut dengan masdar. Nah, untuk saat ini kita hanya mencari fi'il madhi dan mudhari' saja. Kamus yang dapat digunakan bisa saja, kalau ada yang sudah punya kamus bahasa Arab Al-Munawwir, itu lengkap, atau kamus Arab Indonesia karangan Profesor Haji Mahmud Yunus, itu juga cukup bagus. Playstore-nya juga ada seperti yang ada di sini. Nah, berikutnya ada juga Playstore di Ristek Muslim. Nah, ini juga. Nanti silakan dilihat contohnya untuk mencari kamus. Mari kita lihat di sini. Coba kita cari kata sodako. Di mana nyarinya sodako ini? Jadi kita mencarinya di tempat yang ada setelah fi'il madhi, ada fi'il mudhari'nya dan ada masdarnya. Nih, kita lihat yang ini. Bentar. Kita lihat ini. Nggak bisa dibesarkan ya. Kita coba cari kata-kata sodako. Kita lihat dari atas, ini mungkin kurang jelas ya. Nah, ini kalau yang ini nih memang ada kata-kata bahasa Arabnya, asalnya dari fi'il madhi tapi ada tambahan-tambahan sehingga dia menjadi kata lain dan bisa artinya berubah-ubah. Tapi untuk mencari fi'il madhi itu adalah yang ada tanda kurung. Contohnya ini. Soba'a, sobaha ini ya. Sobaha atau soba'an. Kurang jelas. Nah, ini dia. Ini soba'a yasba'u. Sobaha yasbahu sobahan. Nah, ini contohnya kalau kita mencari kata-kata dalam kamus. Ini yang ada fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, masdar. Kalau yang di atasnya tidak ada kata lain, hanya dia sendiri. Atau yang lainnya ini dia bukan antara madhi dengan mudhari'. Nah, jadi untuk mencari ini, contohnya sobaha, sobah, yasbahu, sobahan. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', dan ini ini masdar. Kita lihat ke sebelah kiri, ini contohnya. Sobaha yasbuhu. Kalau yang tadi kan yasbahu. Nih. Kalau ini sobaha menjadi yasbuhu. Maka artinya lain lagi di sini. Berikutnya juga kita lihat lagi yang di dalam kurung. Nah, ini. Soba yasbu sobawatan. Nah, jadi untuk fi'il mudhari itu di kamus itu selalu diawali oleh huruf ya. Ya yang difathahkan. Ya. Contohnya yang tadi sobaha yasbuhu, karena fi'il mudhari diawali oleh ya, pola umumnya. Berikutnya kita lihat lagi, apakah masih ada? Oh, ya cukup itu mungkin ya. Ini kali. Nah, ini yang saya beri tanda ini. Sobaro yasbiru, sobaro yasbiru sobron. Nah, jadi kalau disuruh cari, coba cari arti kata sobaro. Kalau di bawah ini kan sobaha. Ha ini berada sesudah ro. Berarti ro-nya di atas. Sobaro.
Berarti di sini sobaro yasbiru sobran. Coba perhatikan, sobaro menjadi yasbiru berarti fathu kasrin. Fathu kasrin. Jadi ini wazannya wazan fathu kasrin. Sobaro yasbiru artinya sabar, kesabaran. Kalau sobaha yasbahu berarti fathatani, dua-duanya fathah. Ini sobahanya ain fi'ilnya fathah, yasbahu ain fi'ilnya juga fathah. Seperti itu. Ini adalah Kamus Arab Indonesia karangan Profesor Haji Muhammad Yunus. Contoh lain, cuma satu ya. Nah, ini juga ada di Play Store sebetulnya. Kamus Arab judulnya, itu karangannya Mahmud Yunus juga. Nah, ini contohnya. Badana yabdunu. Badana ini ya. Kurang kelihatan. Nah, ini apa doma nih? Baduna yabdunu. Berikutnya yang bisa kita lihat. Nah, ini yang dalam kurung ini. Ini adalah nih, badala yabdulu badlan. Nah, badlan. Ini fi'il madinya badala, fi'il mudhari'nya yabdulu. Jadi kasru fathu domin. Fathah dan doma. Fathu domin. Artinya mengganti. Makanya badal. Badal, haji badal, menggantikan haji. Badala yabdulu badlan. Ini bisa juga di-download kalau kita nggak punya kamus. Hanya kesulitannya adalah kalau kita mencari kata itu dia mulai dari alif sampai ke ya. Jadi kita harus scrolling jauh-jauh. Nggak bisa di-search karena ini adalah foto. Nah, contoh berikutnya ini di Play Store juga dari keluaran Ristek Muslim. Nah, ini kalau dicari kata sodako ya. Sodako. Nah, sodako. Banyak yang muncul di sini. Tapi mana dia yang kita butuhkan? Nah, ini. Sodako. Mana? Sodako. Nah, sodako. Sebenarnya di atasnya udah dikasih tahunya. Sodako yasduku. Ini domah nih. Yasduku artinya. Ain fi'ilnya dalam keadaan domah. Sodako fatu yasduku, karena domah di sini fathu domin. Nah, ini sidqan itu adalah masdarnya. Jadi kalau di sini untuk melihat fi'il mudhari'nya ditandain aja di tengahnya sama dia. Kalau domah berarti domah ain fi'ilnya. Sodako berarti yasduku, karena ain fi'ilnya adalah dal. Nah, seperti itu. Silahkan nanti mau pakai kamus yang mana. Kalau nggak punya kamus ya tentu coba pakai di Play Store. Cari di Play Store. Kemudian kalau misalnya punya, alhamdulillah bisa pakai kamus yang dicetak. Nah, jadi tugas kita untuk hari ini adalah carilah fi'il madi beserta artinya. Mohon maaf. Carilah fi'il madi, fi'il mudhari'nya beserta artinya dan sebutkan wazan dari kata tersebut. Misalnya syahida ini kan kasroh nih. Kasroh apa? Di mudhari'nya nanti kasroh juga atau gimana? Atau fathah. Nah, kalau dia kasroh dan fathah berarti kasroh fathin. Nah, balagho. Nah, balagho ini menjadi yablagu atau yablugu. Kalau dia yablugu berarti fathu domin. Kalau dia yablagu berarti fathatani. Nah, seperti itu. Cari fi'il madi dan mudhari'nya. Jadi dan fi'il mudhari' juga ya. Fi'il madi dan
mudhari. Mudhari'un. Mudhari'un. Nah, jadi cari juga fi'il mudhari'nya serta artinya dan sebutkan wazan dari kata tersebut. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanya melalui WA dan akan ditanggapi pada hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.